Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzulik Arif dari kelas R01. Saya akan menjawab pertanyaan UTS. Soal pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, pengeluaran, dan pengolahan sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara dan atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Soal nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Biasanya tim pengembang atau tenaga ahli terdiri dari project manager, team leader. Kedua, sistem analisis. 3, programmer. 4, database administrator. 5, network engineer. 6, auditor. Kelima ya. Maksud saya ketujuh Sester, ke-8 dokumenter, ke-9 witness analysis. Biasanya tugas-tugasnya di antara lain menyusun rencana kerja tim, mengevaluasi kinerja tim, dan dari setiap anggota tim. Ketiga, jelaskan tahap-tahap di dalam SDLC. Yang pertama, inisiasi atau initiation. Tahap ini biasanya ditandai dengan perbuatan proposal proyek perangkat lunak. Kedua, pengembangan dalam konsep sistem atau adalah mengidentifikasi lingkup konsep termasuk dokumentasi pengembang sistem dan pada analisis lingkup area sistem dan manajemen rencana dan mempelajari cara kerja sistem. Ketiga, perencanaan atau planning, membuat perencanaan terhadap pekerja dalam bekas perencanaan yang lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya atau resource yang dibutuhkan dalam memperoleh solusi. Keempat, analisis kebutuhan. Analisis tersebut ada pengguna sistem, perangkat lunak atau user, dan pengembang kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Kelima, desain, menginformasikan kebutuhan sistem terinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Keenam, pengembangan atau development, mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan prestasi lingkungan sistem yang diharapkan. Ketujuh, integrasi dan pengujian, mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasi pada dokumen kebutuhan fungsional. 8, implementasi, termasuk pada persiapan implementasi, pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi atau area pada user, dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Ke-9, operasi dan pemeliharaan, menjelaskan tentang pekerjaan yang menjalankan dan maintenance sistem informasi pada area produksi. Ke-10, disposisi, mendeskripsikan aktivitas dari pengembang sistem dan membangun data sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Contoh kasusnya adanya software yang menggunakan graphical user interface akan jauh lebih memudahkan pengguna software untuk mengintegrasi dalam sistem software, dikarenakan tampilan GUI akan jauh lebih meminimalkan kesalahan penggunaan dari user daripada aplikasi yang berbasis konsol. Nomor 4,
Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan atau telos. Pertama, teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Kedua, ekonomi, mewujudkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Ketiga, legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Keempat, operasional, menunjukkan apakah prosedur keterampilan personalia yang ada cukup untuk modifikasi sistem yang diusulkan atau apakah prosedur yang ditampilkan tambah atau akan diberikan. Yang terakhir, schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Sedangkan faktor strategik mengukur jumlah output yang dihasilkan input, tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Referensi, mengukur seberapa baik atau suatu perusahaan dapat menawarkan produknya dalam pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Yang terakhir, manajemen, menunjukkan beberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang nomor 5, tahapan analisis sistem, jelaskan tahapan tersebut. Tahapan analisis sistem terdiri dari identify atau merupakan menginvestigasi masalah. Kedua, understanding atau merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Keempat, analisis, merupakan menganalisis sistem. Yang terakhir, report, merupakan membuat laporan hasil analisis. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.